sidang yang terhormat, pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan PT Pertamina, sebuah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang energi dan perminyakan. Kasus ini bermula dari adanya penyalahgunaan kewenangan serta praktik korupsi yang dilakukan oleh pihak internal PT Pertamina bersama dengan pihak-pihak terkait lainnya, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat besar. Dugaan perbuatan melawan hukum ini antara lain mencakup manipulasi kontrak, penyalahgunaan dana operasional, serta praktik gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dan pihak-pihak yang terlibat bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap badan usaha milik negara yang seharusnya dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pada persidangan ini akan dipaparkan fakta-fakta hukum, alat bukti, serta keterangan saksi-saksi yang relevan untuk membuktikan dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dalam kasus korupsi PT Pertamina ini. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Pengadilan Negeri Cendekia yang mengadili perkara pidana nomor 1 garis miring pidana khusus 2025 garis miring Pengadilan Negeri Cendekia dengan terdakwa Arka Siahaan dan Ida Riza Maghfirah pada hari ini Kamis 18 September tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap untuk menghadirkan terdakwa di pengadilan? Siap, Yang Mulia. Silakan. Para petugas tolong hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Saudara terdakwa, hari ini akan dimulai pemeriksaan terhadap perkara pidana saudara. Akan tetapi sebelumnya kami ingin mengetahui identitas saudara terlebih dahulu. Silakan kepada saudara terdakwa maju untuk menyerahkan identitasnya kepada majelis hakim. Silakan menjawab pertanyaan saya. Terdakwa 1, nama, Arka Siahaan. tempat lahir, Tegal. usia atau tahun lahir, 46 tahun. 8 Juni 1979. pekerjaan. Direktur Utama. Terdakwa 2, nama, Ida Riza Maghfirah. tempat lahir, Blitar. usia atau tahun lahir, 38 tahun, 27 Oktober 1987. pekerjaan. PT Orang Mati Dokter Akademisi. Apakah saudara-saudara terdakwa pada persidangan hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan? Apakah saudara-saudara terdakwa pada persidangan hari ini didampingi oleh penasihat hukum? Bagi kami Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara sudah menerima surat kuasa dari terdakwa untuk bertindak sebagai penasihat hukum terdakwa? Sudah, Yang Mulia. Silakan diserahkan kepada majelis hakim dan sekaligus memperlihatkan surat izin prakteknya. Silakan kembali ke tempat. Saudara terdakwa, majelis meminta agar saudara memperhatikan segala sesuatu yang saudara lihat dan dengar di pengadilan ini. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan surat dakwaannya? Siap, Yang Mulia. Silakan dibacakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izinkan kami selaku penuntut umum untuk membacakan poin-poinnya saja, dikarenakan majelis hakim dan penasihat hukum telah menerima santainya. Kejaksaan Negeri Cendekia untuk keadilan, majelis hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati, dan sidang yang kami muliakan. Setelah dakwaan dengan nomor register perkara PDN 238 garing SKA garing TP2 garing 09 garing 2025
Dengan ini menyatakan bahwa perbuatan terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang 1 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terima kasih yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara sudah mengerti isi tuntutan dari dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum? Mengerti yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum? Masalah eksepsi kami serahkan kepada penasihat hukum kami. Saudara penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan eksepsi? Kami tidak akan mengajukan eksepsi yang mulia. Berhubung tidak ada eksepsi, maka sidang dilanjutkan kembali dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi kepada para pihak agar datang pada sidang kedua pada hari Rabu, tanggal 10 September 2025 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, tanpa perlu ada surat panggilan dari pengadilan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pengadilan Negeri Cendekia yang mengadili perkara pidana nomor 1 pidana khusus 2025, Pengadilan Negeri Cendekia dengan terdakwa Arka Siahaan dan Ida Rizal Maghfirah pada hari ini Kamis 10 September 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, saya perintahkan saudara duduk di samping kanan penasihat hukum saudara. Silakan. Saudara penuntut umum, berapa saksi yang akan saudara hadirkan dalam persidangan kali ini? Ada 2 orang saksi yang mulia. Apakah sudah hadir semua? Sudah. Silakan. Kepada petugas diperintahkan membawa masuk saksi ke dalam ruang sidang. Saudari saksi, apakah saudari siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Apakah saudari dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Baik, saudari saksi. Saudari saksi hari ini dihadirkan di persidangan guna dimintai keterangan berkaitan dengan perkara pidana terdakwa. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 KUHP, sebelum saudari memberikan keterangan terlebih dahulu, saudari akan ditanyakan identitas. Silakan saudari memberikan identitas kepada majelis hakim. Silakan. Baik, saudari hanya perlu menjawab pertanyaan dari saya. Nama, Panas menikah. umur, 25 tahun. tanggal lahir, 1 Oktober tahun 2000. pendidikan, S1 Administrasi Bisnis Universitas Airlangga. pekerjaan. Staf Administrasi PT Pertamina. Apakah saudari ada hubungan keluarga atau darah atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Ada yang mulia hubungan pekerjaan. Sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari bersedia? Bersedia yang mulia. Silakan saudari berdiri maju satu langkah untuk mengikuti perkataan dari hakim anggota. Kepada yang bertugas dipersilakan. Kepada saksi, ikuti kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah, Demi Allah saya bersumpah. saya akan menerangkan Saya akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tidak ada lain-lain daripada yang sebenarnya. dan tidak ada yang lain-lain daripada yang sebenarnya. Silahkan duduk kembali. Saudari saksi tadi telah disumpah, maka saudari wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudari lihat, saudari dengar, dan saudari alami. Dan jangan sekali-kali memberikan keterangan yang palsu, karena saudari akan dapat diancam dengan ketentuan pasal 242 ayat 1 dalam KUHP. Apakah saudari mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, dipersilakan untuk saudari menjelaskan kronologinya. Saya bekerja di bagian administrasi yang menangani dokumen impor BBM. Nah, tugas saya adalah menerima laporan dari teknis, mengasihkan dokumen, dan meneruskan laporan ke dalam laporan akhir sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Kejadian yang saya ingat jelas pada Agustus 2022, di mana saya menerima data impor BBM dengan jumlah 2 juta barel dengan harga $80 per barelnya. Nah, jelas perbedaan tersebut sangat berbeda dengan data awal dan laporan final. Kemudian saya menanyakan hal tersebut kepada atasan saya. Atasan saya menjawab bahwa perubahan angka tersebut merupakan instruksi langsung dari Direktur Utama Bapak Arka Siahaan dengan alasan penyesuaian strategis. Dasar langsung dari Direktur Utama. Namun saya
tetap menyimpan arsip dokumen asli sebagai bukti bahwa Bapak Arka Siahaan telah memanipulasi angka tersebut demi kepentingan tertentu. Cukup. Cukup yang mulia. Saudara penuntut umum, apakah akan mengajukan pertanyaan? Ya, yang mulia. Silakan. Pada saudari Monica, apakah benar pada Agustus 2022 Anda menerima data impor asli sebesar 2 juta barel dengan harga 80 US dollar per barel? Apa benar? Benar yang mulia. Di dalam laporan final, apakah datanya berubah menjadi 2,5 juta barel dengan harga US dollar 95 per barel? Benar, angkanya berubah. Berarti perubahan data itu bukan dari Anda, melainkan instruksi dari atasan Anda? Benar, saya hanya menerima laporan. Kemudian, apakah atasan Anda menyebut instruksi itu berasal dari Arka Siahaan? Benar, kepala divisi saya menyebut bahwa instruksi tersebut berasal langsung dari direktur utama, Setelah angka diubah, siapa yang menandatangani laporan final itu? Bapak Arka Siahaan. Jadi Anda Anda sendiri tidak ikut mengubah angka dan hanya melanjutkan proses semua instruksi? Benar, Dan karena ada perbedaan dalam laporan, apakah Anda menyimpan salinan dokumen aslinya? ya saya menyimpan dokumen asli sebagai bukti. Instruksi yang mulia, kami ingin menunjukkan salinan dokumen asli yang dimaksudkan oleh saksi. Baik, silakan diberikan pada majelis hakim. Saudara saksi, apakah ini benar? Benar yang mulia. Baik, yang mulia, bisa dilihat di layar monitor ini bahwa ini adalah dokumen salinan asli yang disimpan oleh Agnes Monica. Dan di situ bisa dilihat, yaitu jenis komoditas itu adalah BBM dan juga volumenya itu yang awalnya itu dari 2 juta barel dengan harga satuan itu 80 US dollar dengan nilai total 160 US dollar. Dan selanjutnya ini ada salinan akhir yang ditandatangani oleh Bapak Arka Siahaan itu sendiri, yang dimana jenis komoditasnya itu BBM dan juga volumenya itu berubah menjadi 2,5 juta barel, yang artinya itu naik 500.000 barel, dan juga harga satuannya US dollar 95, yang artinya naik 15 dolar dari 80 dolar yang awal tadi. Selanjutnya nilai total itu naik menjadi 237.500 dolar Amerika, yang dimana itu naik yang sangat gratis, sehingga itu dapat menimbulkan pertanyaan, dari mana asalnya kenaikan harga tersebut. Baik, terima kasih yang mulia. Apakah benar saudara terdakwa? Ya benar yang mulia, saya tidak pernah memberikan instruksi langsung kepada Agnes. Terkait hal itu bisa dikomunikasikan kepada penasihat hukum Anda untuk dimasukkan kepada surat pembelaan nantinya dan akan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Saudara penasihat hukum, apakah akan mengajukan pertanyaan? Ya yang mulia. Silakan. Saudari Agnes, Anda menyimpan salinan data asli perubahan angka atas inisiatif pribadi. Benar, itu, Memeriksa terdakwa. benar itu atas inisiatif saya. Lalu, kenapa saudari mengaitkan perubahan data itu dengan terdakwa? Padahal yang saudari sebut berasal dari divisi, bukan langsung dari terdakwa. Karena kepala divisi saya menyebutkan bahwa perintah tersebut berasal langsung dari Bapak Arka Siahaan. Tapi saudari tadi mengaku tidak pernah menerima instruksi langsung dari terdakwa. Jadi benar, dugaan saudari hanya berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan bukti nyata. Benar. Baik, cukup yang mulia. Saudara terdakwa, apakah keterangan yang telah diberikan saksi benar keseluruhannya atau ada yang tidak benar? Saya tidak membenarkan apa yang dikatakan saksi seluruhnya. Yang pertama, saksi mengaku hanya menerima instruksi dari atasannya, bukan langsung dari saya. Yang kedua, saksi hanya staf administrasi. Jadi bagaimana mungkin dia bisa memastikan bahwa saya terlibat dalam instruksi tersebut? Menurut saya, keterangan saksi hanya berupa dugaan pribadi, bukan fakta langsung. Jadi saya meragukan objektivitas dan kebenaran yang dikatakan oleh saksi. Baiklah, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi Agnes. Baik, saudara saksi, tolong tegaskan sekali lagi di depan persidangan, apakah saudari pernah menerima instruksi langsung dari Arka Siahaan untuk mengubah angka tersebut? Tidak, saya tidak pernah menerima instruksi langsung, tetapi saya menerima instruksi tersebut dari kepala divisi saya, yang kepala divisi saya menyampaikan bahwa instruksi tersebut berasal dari Bapak Arka Siahaan. Apa alasan utama saudari menyimpan salinan data asli? Apakah saudari semata-mata untuk arsip atau memang sejak awal sudah curiga atas pelanggaran tersebut? Pokoknya saya menyimpan dokumen tersebut hanya untuk arsip. Tapi ketika muncul perbedaan, saya menjadi curiga dan menyimpan dokumen tersebut sebagai bukti. Baik saudara saksi, keterangan saudari hari ini dicatat sebagai bagian dari acara persidangan. Apakah saudari bersedia ditemui bila persidangan meminta saudari untuk memberikan keterangan lain? Bersedia yang mulia. Saudari terdakwa, apakah keterangan yang telah diberikan saksi benar keseluruhannya atau ada yang tidak benar? Saya meragukan apa yang dikatakan oleh saksi ini, karena saksi tidak pernah menerima instruksi langsung dari saya. Selain itu, penghitungan
kerugian negara itu berupa penghitungan pribadi bukan penghitungan resmi. Jadi keterangan saksi tidak bisa dijadikan dasar untuk membuktikan bahwa saya terlibat dalam kejadian ini. Oke, cukup. Saudari saksi, keterangan saudari yang Anda berikan hari ini dianggap sudah cukup. Akan tetapi, apabila persidangan di lain hari membutuhkan saudari, apakah saudari bersedia hadir kembali? Bersedia yang mulia. Sebelum meninggalkan ruangan, saudari saksi dimohon untuk mengambil kembali identitasnya. Saudara menuntut umum, apakah ada saksi lain yang ingin dihadirkan? Ya, ya. Atas nama Aklin. Akan menjelaskan apa? Menjelaskan tentang kesaksian keuangannya, alurnya di PT Navigator Katulistiwa. Silakan dihadirkan dalam ruang persidangan. Kepada petugas diperintahkan membawa masuk saksi kedua ke dalam ruang sidang. Saudari saksi, apakah saudari siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Apakah saudari dalam keadaan sehat? Siap yang mulia. Baik, saudari saksi. Saudari hari ini dihadirkan di persidangan guna dimintai keterangan berkaitan dengan perkara pidana terdakwa. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 KUHP, sebelum saudari memberikan keterangan terlebih dahulu, saudari akan menunjukkan identitas saudari. Silakan maju dan menunjukkan identitasnya kepada majelis hakim. Baik, saudari hanya perlu menjawab pertanyaan saya. Nama, umur, 27 tahun. tanggal lahir, 5 Agustus 1998. pendidikan, Asal Provinsi Indonesia. pekerjaan. Staf keuangan di PT Navigator Katulistiwa. Apakah saudari ada hubungan keluarga atau darah atau hubungan pekerjaan dengan saudari terdakwa? Ada hubungan kerja yang mulia. Baik. Sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari bersedia? Bersedia yang mulia. Silakan saudari maju, berdiri dan maju satu langkah dan ikuti perkataan dari hakim anggota. Kepada yang bertugas, silakan. Baik, pada saksi ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain dan tiada lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Baik. Saudari saksi tadi telah disumpah, maka saudari wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudari lihat, saudari dengar dan saudari alami. Dan jangan sekali-kali memberikan keterangan yang palsu, karena saudari dapat diancam dengan ketentuan pasal 242 ayat 1 dalam KUHP. Apakah saudari mengerti? Jadi mungkin ya. Baik, silakan menjelaskan keterangan. Baik, saya bertugas sebagai staf keuangan di PT Navigator Katulistiwa sejak 2020. Pekerjaan saya meliputi pencatatan keuangan, menyusun laporan dan juga memantau promosinya dana proyek. Pada awal Januari 2023, saya menemukan adanya transfer dana yang masuk ke janggal. Dari setelah saya periksa pemeratus ini, jumlah yang saya sudah catat hanyalah Rp509. Artinya ada kerugian dana sebesar Rp250. Setelah saya dan kejanggalan tersebut makin jelas setelah saya mengikuti penggunaan dana tersebut. Jadi Rp750 itu sekitar Rp209 segera dipindahkan ke rekening pribadi atas nama Nilai Sumapura yang saya ketahui merupakan pemilik tempat perusahaan dan selebihnya pembelian disalurkan ke pihak sosial tertentu yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Dan proses semacam itu tidak terjadi hanya sekali, mereka berulang kali dalam periode Januari hingga Juni 2023. Dan dari catatan saya, jumlah dana yang mencurigakan yang masuk dan dialihkan mencapai lebih dari 1,5 triliun rupiah dari hanya dalam 6 bulan. Kesimpulan bahwa ada kerugian negara benar-benar terjadi dan nilainya sangat besar. Cukup. Cukup dimana? Saudara menuntut umum, apakah akan mengajukan pertanyaan? Iya, iya. Silakan. Pada saudari Aklin, apakah benar Anda bekerja sebagai staf keuangan PT Navigator Katulistiwa sejak tahun 2020? Betul, saya bertugas sebagai staf keuangan sejak 2020. Apakah benar pada Januari 2023 Anda menemukan transfer dana Rp750 miliar dari Polimer BBM? Betul, ada dana yang masuk ke rekening perusahaan. Apakah benar jumlah seharusnya hanya 500 miliar? Betul, dan selisihnya ada sekitar 250 miliar. Dari 750 miliar itu benarkah sekitar 200 miliar dipindahkan ke rekening pribadi Ida Liza Makfira? Betul, ada sejumlah dana yang masuk ke rekening pribadi. Selain itu, dana ratusan miliar rupiah juga dialihkan ke perusahaan kecil yang tidak terkait ekonominya. Apakah benar? Betul, ada beberapa sejumlah dana yang disalurkan ke pihak swasta. Pola transaksi mencurigakan ini tidak hanya sekali, tapi berulang selama 6 bulan. Apakah betul? Betul, itu terjadi dari Januari hingga Juni 2023.
Kemudian total dana pendidikan yang Anda catat mencapai lebih dari 1,5 triliun. Apakah itu benar? Betul, tercatat dari total dana yang masuk adalah 1,5 triliun rupiah. Dan juga transaksi-transaksi itu tidak pernah dimasukkan ke laporan resmi perusahaan, apa benar? Betul, tidak pernah tercatat dalam laporan keuangan resmi perusahaan. Sebagai staf keuangan, Anda tahu dana proyek seharusnya dipakai untuk operasional impor BBM, bukan dialihkan. Betul, saya mau tahu secara jelas bahwa dana proyek seharusnya digunakan untuk keperluan impor. Anda menyimpan salin bukti transfer dan catatan internal sebagai bukti? Iya, saya menyimpan semua bukti ini. Mohon izin interupsi yang mulia. Kami ingin menunjukkan salinan dokumen yang dimasukkan oleh saksi. Sekarang. Baik. Mohon izin yang mulia, ini adalah data laporan yang dikirimkan dari perusahaan ke negara. Ini memang data laporan dari perusahaan ke negara. Namun kita juga menemukan adanya perbedaan, yang dimana ini adalah catatan internal dari perusahaan. Terlihat bahwa memang perusahaan meminta negara untuk mentransfer sekitar 750 miliar ke perusahaan. Namun yang digunakan untuk impor hanya sekitar 500 miliar. Terlihat bahwa ada manipulasi data tersebut. Kita juga menemukan bukti lain, yaitu adalah bukti transfer yang diterima oleh Rizal Mafiro. Salah satunya adalah bukti transfer bank. Terima kasih, Anda. Saudara terdakwa, apakah keterangan yang diberikan saksi telah benar keseluruhannya atau ada yang tidak benar? Benar, benar. Saudara penasihat hukum, apakah akan mengajukan pertanyaan? Ya, yang mulia. Silakan. Menteri Amirin, Anda menyebutkan bahwa dana 250 miliar dialihkan ke rekening pribadi, betul? Betul, itu tercatat dalam laporan keuangan. Tapi saudari hanya melihat catatan, bukan menyaksikan langsung siapa yang memerintahkan transfer, benar? Dan saudari juga tidak bisa memastikan tanda tangan elektronik atau manual itu adalah milik terdakwa. Betul, saya tidak bisa melihat langsung dan tidak bisa memastikan 100%. Namun di situ tertulis bahwa dana tersebut keluar dari rekening perusahaan. Jadi sebenarnya saudari hanya berasumsi terdakwa terlibat tanpa pernah menerima instruksi langsung dari beliau. Saya tidak berasumsi, Pak. Sistem otorisasi perusahaan tidak akan berjalan tanpa ada pimpinan. Baik, cukup yang mulia. Saudari terdakwa, apakah keterangan yang telah diberikan saksi benar keseluruhannya atau ada yang tidak benar? Benar, yang mulia. Baiklah. Kami dari majelis hakim akan mengajukan beberapa pertanyaan. Saudari saksi, tolong tegaskan sekali lagi di depan persidangan. Dari mana saudari mengetahui adanya transfer sebesar 750 miliar? Apakah saudari melihat langsung kegiatan transaksi atau hanya dari catatan internal? Saya tidak melihat langsung proses transfer yang mulia, karena saya tidak bisa memastikan 100% dan dan saya hanya bisa melihat dari laporan keuangan dan juga hasil otorisasi sistem. Apakah saudari pernah menerima perintah langsung dari terdakwa Ida Rizal Mafiro untuk melakukan atau menyetujui transfer dana tersebut? Tidak, yang mulia, saya tidak pernah menerima perintah langsung dari beliau. Tadi saudari menyebutkan ada dana masuk ke rekening pribadi atas nama terdakwa. Apakah saudari bisa memastikan bahwa rekening itu benar milik terdakwa? Saya tidak bisa memastikan 100% yang mulia, tapi dari data sistem perbankan dan nama yang tertera di situ tulis bahwa rekening pribadi tersebut atas nama Ida Rizal Mafiro yang mulia. Dan tapi saya tidak bisa memastikan langsung pemilikan fisiknya. Saudara saksi, apakah saudari yakin tanda tangan elektronik atau manual yang muncul dalam otorisasi sistem perusahaan itu benar milik terdakwa? Saya tidak bisa memastikan 100% yang mulia, karena saya hanya melihat hasil otorisasi sistem, bukan melihat langsung dia menandatangani. Apakah saudari sudah menyerahkan semua salinan bukti transfer dan catatan internal yang saudari sebutkan tadi kepada penyidik? Sudah yang mulia, sudah saya serahkan semua buktinya. Baik, keterangan saudari saksi hari ini sudah dicatat dalam berita acara. Apakah saudari bersedia hadir kembali jika di kemudian hari bersedia memberikan keterangan tambahan? Saya bersedia apabila diperlukan kembali yang mulia. Saudari terdakwa, apakah keterangan yang telah diberikan saksi benar keseluruhannya atau ada yang tidak benar? Benar, yang mulia. Oke. Saudari saksi, keterangan yang saudari berikan hari ini dianggap sudah cukup. Akan tetapi apabila persidangan membutuhkan saudari di lain hari, apakah saudari bersedia kembali ke persidangan? Bersedia yang mulia. Sebelum meninggalkan ruangan, saudari saksi dimohon untuk mengambil kembali identitas. Saudara penasihat hukum, apakah akan mengajukan saksi yang meringankan? Ada satu saksi yang mulia. Silakan. Kepada petugas diperintahkan membawa masuk saksi ke dalam ruang sidang.
Saudari saksi, apakah saudari siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Apakah saudari dalam keadaan sehat? Siap yang mulia. Baik saudari saksi. Saudari hari ini dihadirkan di persidangan ini guna diminta keterangan berkaitan dengan perkara pidana terdakwa. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 KUHP, sebelum saudari memberikan keterangan, terlebih dahulu saudari akan ditanyakan identitas. Saudari silakan memberikan identitas saudari terlebih dahulu kepada majelis hakim. Baik, saudari hanya perlu menjawab pertanyaan dari saya. Nama, Samina Trismati. umur, 25 tahun. tanggal lahir, 19 Juli 1990. pendidikan. S1 Manajemen Universitas Pajajaran, S2 Administrasi Bisnis Universitas Gajah Mada. Pekerjaan, Manajer PT Pertamina Pertanian. apakah saudari saksi ada hubungan keluarga atau darah atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Iya mulia, ada hubungan pekerjaan. Baik, sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari bersedia? Bersedia yang mulia. Silahkan saudari berdiri maju satu langkah dan ikuti perkataan dari hakim anggota. Kepada yang bertugas, persilakan. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya tiada lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Saudari saksi tadi telah disumpah, maka saudari wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudari lihat, saudari dengar, dan saudari alami. Dan jangan sekali-kali memberikan keterangan yang palsu karena saudari dapat diancam dengan ketentuan pasal 242 ayat 1 dalam KUHP. Apakah saudari mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, silakan memberikan keterangan saudari. Selama ini saya bekerja di bawah koordinasi Bapak Ardasia selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Selain itu, setiap minggunya saya juga selalu mengikuti rapat koordinasi rutinan yang dipimpin oleh beliau termasuk rapat soal income BM pada tahun 2022 sampai 2023. Terkait perubahan angka pada Agustus 2022 dari 2 juta barel dengan harga $80 ke 2,5 juta barel dengan harga $95, saya ingin menekankan bahwa perubahan tersebut tidak semata-mata dikarenakan adanya manipulasi. Perubahan tersebut dikarenakan adanya konflik geopolitik dan juga dikarenakan adanya lonjakan harga minyak, dan saat itu pemerintah juga sedang melakukan posisi kuota impor. Jadi apabila ada perubahan hasil dari data akhir dan juga data awal itu adalah yang sudah dikarenakan data awal hanya sebuah instruksi semata. Lalu sejauh ini setahu saya Bapak Ardasia tidak pernah memberikan instruksi langsung untuk mengubah data. Proses revisi aman dilakukan oleh pihak teknisi dan juga keuangan, dan setelah itu baru diproses ke meja Bapak Ardasia untuk ditandatangani. Tanda tangan beliau sifatnya administratif, tidak semata-mata bisa mengubah hasil laporan dan juga mengubah data. Dari data yang diberikan oleh saksi dari PT Navigator Peristiwa, saya ingin menekankan bahwa memang ada aliran dana yang melalui pihak ketiga seperti penyedia logistik, perusahaan transaksi dan juga ada penyedia. Namun itu tidak semata-mata bisa disebut sebagai pengalihan ilegal. Sejauh ini setahu saya, Bapak Ardasia merupakan seseorang yang sangat patuh terhadap aturan. Jika ada kejanggalan, setahu saya itu tidak berasal dari dia, tetapi berasal dari pihak bawah atau pihak mitra. Sehingga menurut saya di sini Bapak Ardasia sebagai pihak yang menandatangani dokumennya telah melalui proses birokrasi panjang, bukan sebagai pihak yang memanipulasi data tersebut. Cukup. Cukup yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah akan mengajukan pertanyaan? Ya, yang mulia. Silakan. Pada saudari Samira, apakah benar Anda sering menghadiri rapat koordinasi BPN bersama Bapak Ardasia? Benar, saya mengikutinya secara seminggu. Perubahan angka dari 2 juta ke 2,5 juta barel dengan harga lebih tinggi. Apakah murni manipulasi data? Tidak, itu dikarenakan adanya penentuan harga minyak dan juga kuota impor yang direvisi. Apakah Bapak akan pernah memberi instruksi langsung untuk mengubah laporan? Tidak pernah sama sekali. Jadi maksud Anda tanda tangan beliau itu hanya bersifat administratif, benar? Ya, dikarenakan itu tanda tangannya beliau telah menandatangani dokumen yang diberikan oleh pihak keuangan. Berdasarkan pengalaman Anda bekerja bersama, apakah beliau punya niat untuk memperkaya diri dari proyek impor ini? Tidak sama sekali, beliau justru orang yang sangat patuh terhadap aturan. Jika ada penyimpangan dalam laporan atau aliran dana, menurut Anda kemungkinan besar berasal dari mana? Kemungkinan itu berasal dari pihak bawah atau pihak mitra, tidak dari instruksi langsung dari beliau. Baik, cukup yang mulia. Saudara terdakwa, apakah keterangan yang telah diberikan saksi benar keseluruhannya? Benar yang mulia.
Saudara penuntut umum, apakah akan mengajukan pertanyaan? Ya, yang mulia. Silakan. Saudari Samira, Anda mengatakan perubahan angka impor terjadi karena kondisi pasar global. Tapi, apakah benar dokumen awal yang Anda ketahui tetap berbeda dengan laporan final? Ya benar, dokumen yang awal dari akhir memang berbeda. Jadi Bapak Arka tetap menandatangani laporan akhir yang dianggap berbeda dari dan awal. Ya, Bapak Arka menandatangani dokumen tersebut. Apapun alasannya, tanpa tanda tangan Bapak Arka, laporan itu tidak bisa berlaku resmi. Apakah benar? Benar. Cukup yang mulia. Saudara terdakwa, apakah keterangan yang telah diberikan saksi benar keseluruhannya atau ada yang tidak benar? Benar yang mulia. Baiklah, majelis hakim akan memberikan beberapa pertanyaan. Saudara saksi, tolong tegaskan sekali lagi di depan persidangan apakah saudara sendiri melihat atau mendengar langsung Bapak Arkasian memberi perintah untuk mengubah angka laporan tersebut? Tidak yang mulia, saya tidak mendengar dan juga melihat langsung bahwa Bapak Arkasian memerintahkan untuk mengubah dokumen tersebut. Saya hanya mengetahui dari dapat bahwa perbedaan angka dikarenakan adanya pelonjakan harga minyak dan juga revisi kuota impor. Saudara tadi mengatakan tanda tangan direktur utama hanya bersifat administratif. Apakah saudara bisa memastikan bahwa beliau membaca dengan teliti isi laporan sebelum menandatanganinya? Tidak bisa yang mulia, saya tidak bisa memastikan bahwa Bapak Arka melihat angka-angka yang ada dalam laporan tersebut karena laporan tersebut sudah berasal dari pihak keuangan dan Bapak Arka hanya diminta untuk menandatangani laporan tersebut. Apakah saudara memiliki titik tertulis atau dokumen resmi yang menunjukkan bahwa perubahan angka itu benar karena revisi kuota impor dan kenaikan harga global, bukan karena manipulasi? Tidak punya yang mulia, dikarenakan saya mengetahuinya dari hasil rapat. Saudara saksi, apakah tanpa tanda tangan Bapak Arka, laporan impor yang baru itu tetap bisa berlaku secara resmi? Tidak yang mulia, tanpa tanda tangan Bapak Arka, laporan tersebut tidak bisa berlaku dikarenakan tanda tangan Bapak Arka merupakan saat tidaknya laporan tersebut. Baik, saudara saksi, dari kesimpulannya saudara tidak pernah menerima perintah langsung dari terdakwa, tidak memiliki bukti tertulis soal alasan perubahan angka, tetapi mengakui bahwa tanda tangan beliau telah menjadi syarat sahnya laporan. Apakah benar? Yang mulia. Baik. Saudara terdakwa, apakah keterangan yang telah diberikan saksi benar keseluruhannya atau ada yang tidak benar? Benar yang mulia. Saudari saksi, keterangan yang sudah diberikan hari ini kami anggap cukup. Akan tetapi, apabila lain hari persidangan membutuhkan keterangan dari saudara saksi, apakah saudari berkenan hadir kembali? Ya, yang mulia. Baik, silakan saudari saksi mengambil kembali identitas saudari. Pemeriksaan saksi-saksi dianggap selesai. Diperintahkan terdakwa duduk kembali di depan majelis hakim. Saudara terdakwa, diminta agar memberikan keterangan yang jelas, singkat, dan tidak berbelit-belit demi kelancaran jalannya persidangan. Apakah saudara bersedia? Sedia yang mulia. Baiklah, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Baik, apakah benar saudara saat itu menjabat sebagai pejabat yang berwenang menandatangani laporan impor minyak? Benar saya yang menandatangani laporan minyak tersebut. Apakah saudara membaca dan memeriksa angka dalam laporan itu sebelum menandatanganinya? Saya membaca dan mengetahui adanya perbedaan dari kata awal. Baik, saudara penuntut umum, apakah akan mengajukan pertanyaan? Ya, yang mulia. Silakan. Pada saudara Arka, saat terima laporan impor dengan angka 2,5 juta barel, pada data asli hanya 2 juta barel, apa alasan Anda tidak mengembalikan laporan itu? Waktu itu saya tahu adanya perbedaan, tapi tetap saya putuskan untuk menandatangani karena saya anggap itu bagian dari kebijakan direksi. Dalam rapat direksi, apakah Anda pernah menyinggung adanya perbedaan angka impor ini? Saya sempat menyinggungnya, tapi akhirnya tetap diputuskan untuk pakai apa adanya. Apakah Anda menerima masukan atau protes dari staf mengenai data yang dimanipulasi? Ya, ada staf yang menegur, tetapi saya mengabaikannya karena saya anggap itu bukan wewenang mereka. Kemudian bagaimana Anda menilai tindakan Anda ketika tetap menandatangani dokumen yang salah? Sehingga saya akui itu salah, karena itu memang berjalan melanggar hukum. Itu yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah akan mengajukan pertanyaan? Ya, yang mulia. Silakan. Saudara Arka, apakah benar perubahan angka dalam laporan impor bukan saudara yang menyusun, melainkan berasal dari bagian teknis dan keuangan? Benar, seluruhnya yang menyusun adalah teknis dan bagian teknis di keuangan. Saya hanya menerima dokumen akhir untuk ditandatangani. Lalu, saat menandatangani laporan, apakah saudara melakukannya sebagai bagian dari kebijakan administratif direksi dan bukan karena niat pribadi untuk memperkaya diri? Benar, tanda tangan
hanya bersifat administratif dan tidak ada maksud untuk memperkaya diri. Apakah saudara pernah secara langsung memerintahkan staf administrasi termasuk saksi Ernest tadi untuk mengubah angka dalam laporan? Tidak pernah, saya tidak pernah secara langsung memerintahkan saksi Ernest untuk mengubah data tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan direksi, apakah saudara bertindak sendiri atau bersama dengan jajaran direksi lain? Sama jajaran direksi, seluruh rapat besar selalu melalui rapat forum kolektif dan tidak pernah atas dasar keputusan dari pribadi. Apakah saudara mendapatkan keuntungan pribadi berupa uang atau aset dari perubahan angka dalam pelaporan impor tersebut? Saya tidak pernah mendapatkan keuntungan sedikit pun. Cukup ya, Mulia. Baik, majelis hakim akan memberikan beberapa pertanyaan. Setelah menerima dana itu, apakah saudari melakukan pencatatan atau pelaporan secara resmi? Tidak, saya tidak melakukan laporan secara resmi. Oke, saudara penuntut umum, apakah akan mengajukan pertanyaan lagi? Ya, yang mulia. Silakan. Pada saudari Ida, ketika ada data transfer 200 miliar yang masuk ke rekening Anda, siapa yang pertama kali mengatur aliran dana itu? Saya yang pertama kali mengatur bersama tim keuangan. Apakah Anda pernah melaporkan penerimaan dana tersebut ke otoritas perusahaan atau negara? Tidak, saya sengaja tidak melaporkannya karena saya tahu bahwa itu adalah dana yang tidak resmi. Dari dana yang Anda terima, berapa besar yang benar-benar dipakai untuk operasional perusahaan? Hanya sebagian kecil yang saya gunakan untuk operasional perusahaan. Sisanya saya gunakan untuk kepentingan pribadi. Apakah Anda mengetahui bahwa dana itu berasal dari selisih harga impor yang dimanipulasi? Ya, sejak awal saya sudah mengetahui bahwa sumber dana adalah hasil dari manipulasi. Menurut Anda, apakah tindakan menerima dana tersebut melawan hukum? Ya, saya mengakui bahwa itu adalah tindakan melawan hukum. Cukup ya, Mulia. Baik, saudara penasihat hukum, apakah akan mengajukan pertanyaan lagi? Ya, yang mulia. Silakan. Saudari Ida, apakah benar dana yang saudari terima tidak saudari ambil sepenuhnya, melainkan sebagian digunakan juga untuk kepentingan operasional perusahaan? Benar, sebagian tetap saya gunakan untuk operasional perusahaan. Tidak seluruhnya saya gunakan untuk kepentingan pribadi. Apakah saudari menerima dana tersebut atas pengetahuan tim keuangan perusahaan yang memang mengatur alur transfer dana? Benar, tim keuangan yang mengatur alur transfer. Saya hanya mengikuti sistem yang sudah berjalan. Saat menerima dana, apakah saudari pernah menerima instruksi langsung dari terdakwa Arka Siahaan atau pejabat Pertamina lain untuk mengambil uang itu? Tidak, saya tidak pernah menerima instruksi langsung dari pihak Pertamina. Apakah saudari menyadari sejak awal bahwa sistem keuangan perusahaan mitra memang melibatkan pihak ketiga sehingga membuat aliran dana menjadi kompleks? Iya, saya sudah tahu bahwa aliran dana memang melibatkan banyak sekali pihak ketiga. Itu sebabnya aliran dana terlihat berputar secara tidak sederhana. Lalu, apakah benar tidak ada staf atau pihak lain yang secara resmi menegur atau memperingatkan saudari terkait pencatatan dana tersebut pada saat kejadian? Benar, tidak ada teguran resmi pada saat itu. Semua berjalan sesuai dengan praktik yang ada di perusahaan. Baik, cukup ya, Mulia. Baik, pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa dinyatakan selesai. Saudara penuntut umum, kapan saudara siap dengan surat tuntutan? 1 minggu lagi yang mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada saudara penuntut umum menyusun tuntutan, maka sidang ditunda sampai tanggal 25 September 2025. Sidang dilanjutkan kembali dengan agenda pembacaan tuntutan kepada para pihak agar datang di persidangan kembali pada tanggal 25 September tanpa perlu ada surat panggilan dari pengadilan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pengadilan Negeri Cendekia yang mengadili perkara pidana nomor 1 pidana khusus 2025 Pengadilan Negeri Cendekia dengan terdakwa Arka Siahaan dan Ida Riza Maghfirah pada hari ini Kamis 25 September tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan tuntutannya? Siap, Pak Mulia. Silakan dibacakan. Kejaksaan Negeri Cendekia untuk keadilan. Saudara Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Cendekia serta hadirin sidang yang saya hormati, bahwa para terdakwa yang dimaksud adalah sebagai berikut. Arka Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga yang memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan terkait distribusi dan niaga negeri.
Ida Rizal Mafiro selaku beneficial owner PT Navigator Katulistiwa yang memanfaatkan perusahaan miliknya sebagai sarana pencucian uang hasil korupsi. Tindak pidana yang didakwa. Pertama, Arka Siahaan, tindak pidana korupsi. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, Ida Rizal Mafiro, tindak pidana korupsi. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbuatan terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur diancam dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang penghapusan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Maka melalui fakta persidangan, analisis fakta, saksi-saksi, dan bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan, penuntut umum mohon majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Arka Siahaan dari Rizal Mafiro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing terdakwa selama 20 tahun. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada masing-masing terdakwa sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun. 4. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan selama proses persidangan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 6. Menetapkan barang bukti berupa dokumen administrasi impor, arsip elektronik, laporan keuangan, dan juga bukti transfer bank dirampas untuk negara. 7. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp10.000 untuk masing-masing terdakwa sesuai standar biaya perkara dalam tindak pidana korupsi. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara terdakwa, apakah sudah mengerti isi tuntutan dari penuntut umum? Mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan? Setelah pembelaan kami serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum kami. Saudara penasihat hukum, kapan siap dengan pembelaannya? 1 minggu lagi yang mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada penasihat hukum menyusun pembelaannya, sidang ditunda sampai 1 minggu ke depan. Sidang dilanjutkan kembali dengan agenda pembelaan kepada para pihak agar datang di persidangan tanpa ada surat panggilan dari pengadilan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pengadilan Negeri Cendekia yang mengadili perkara pidana nomor 1 pidana khusus tahun 2025, Pengadilan Negeri Cendekia dengan terdakwa Arka Siahaan dan Ida Rizal Mafiro pada hari ini Sabtu 1 Oktober tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penasihat hukum, apakah sudah siap dengan pembelaannya? Siap yang mulia. Silakan. Dalam perkara pidana atas nama terdakwa, nama lengkap Arka Siahaan. Bapak Majelis Hakim yang terhormat, Bapak Penuntut Umum yang terhormat. Terdakwa melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bapak Majelis Hakim yang terhormat, Bapak Penuntut Umum yang terhormat. Dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak satupun para saksi dari pihak penuntut umum yang mampu memberikan bukti yang kuat bahwa Arka Siahaan melakukan korupsi. Para saksi tidak melihat kejadian secara langsung, hanya berdasarkan data yang tidak langsung dan tidak terbukti kevalidannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Arnes, saksi dari penuntut umum. Dari uraian sebagaimana tersebut di atas, jelas bagi kita semua bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur bagaimana yang tergandung dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nama lengkap: Ida Rizal Mafiro.
Didakwa melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari fakta yang terungkap dalam persidangan, para saksi yang mampu memberikan bukti yang kuat bahwa Ida Riza Mafira melakukan korupsi, para saksi melihat kejadian secara langsung berdasarkan data langsung dan terbukti kevalidannya. Dari uraian sebagaimana tersebut di atas jelas bagi kita semua bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur bagaimana yang tergantung dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bapak penuntut umum membuktikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang karena jabatan atau posisi yang dimiliki untuk keuntungan pribadi dan kelompok dan akibatnya menimbulkan kerugian negara. Bapak majelis hakim yang terhormat, Bapak penuntut umum yang kami hormati, kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan pembahasan secara yuridis terhadap proses persidangan atas diri terdakwa. Akan tetapi hasilnya menunjukkan bahwa memang benar menurut hukum bahwa dakwaan yang didakwakan pada terdakwa dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Kami percaya bahwa majelis akan menjatuhkan putusan yang adil demi kebenaran material berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku. Tidak menjatuhkan putusan sekedar karena ditargetkan sehingga profesi hakim akan bergeser menjadi profesi menghukum. Tanpa sebagaimana pembahasan telah kami uraikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa menurut hukum terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Oleh karena itu, jika majelis pendapat dengan kami, menurut hukum terdakwa sepatutnya dituntut dan dihukum atau diadili dari dakwaan. Akhirnya kami serahkan nasib terdakwa pada majelis karena majelislah yang dapat menentukan dengan bunyi palu. Mudah-mudahan ketukan palu tersebut memberikan pertanggungjawaban yang baik demi keadilan berdasarkan keterangan yang maha esa. Berdasarkan fakta yang terjadi pada saat persidangan, kami minta kepada yang mulia hakim untuk meringankan terdakwa karena terdakwa telah berlaku baik dan sopan selama persidangan. Rasa terima kasih kami ucapkan kepada majelis dan penuntut umum yang telah dengan niat baik memperhatikan pledoi ini. Semoga Tuhan memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin. Saudara penuntut umum, apakah akan mengajukan replik? Tidak ya, mulia. Baik. Dikarenakan tidak adanya replik, untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim menyusun putusan, sidang ditunda sampai Kamis 15 Oktober 2025. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pengadilan Negeri Cendekia yang mengadili perkara pidana nomor 1 pidana khusus tahun 2025, Pengadilan Negeri Cendekia dengan terdakwa Arka Siahaan dan Ida Riza Mafira pada hari ini Kamis 15 Oktober 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Saudara terdakwa harap mendengarkan isi putusan dengan sebaik-baiknya. Kepada terdakwa dipersilakan untuk berdiri. Kejaksaan Negeri Cendekia untuk keadilan putusan Majelis Hakim nomor 1 pidana khusus tindak pidana korupsi 2025 Pengadilan Negeri Cendekia. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Cendekia yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa: nama Arka Siahaan, tempat lahir Tegal, pekerjaan direktur swasta, pendidikan S2. Menimbang bahwa dalam tuntutan jaksa penuntut umum mohon agar majelis hakim pengadilan negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Arka Siahaan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam pidana penjara selama 20 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada masing-masing terdakwa sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun. 4.
4. Menyatakan barang bukti berupa salinan dokumen impor BBM asli, salinan dokumen laporan final impor BBM yang ditandatangani terdakwa, arsip elektronik internal, perbandingan dokumen asli dengan laporan final yang berbeda. Mengadili, mengingat dan memperhatikan akan pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1. Menyatakan terdakwa Arkasian selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda 1 miliar rupiah. 3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa salinan dokumen impor BBM asli, salinan dokumen laporan final impor BBM yang ditandatangani terdakwa Arkasian, arsip elektronik internal, perbandingan dokumen asli dengan laporan final yang berbeda. Kejaksaan Negeri Cendekia untuk keadilan. Putusan Majelis Hakim nomor 01 garis miring tindak pidana khusus nomor 01 garis miring pidana khusus tindak pidana korupsi tahun 2025 Pengadilan Negeri Cendekia demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Cendekia yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa nama Ida Riza Makfiro, menimbang bahwa dalam tuntutannya jaksa penuntut umum memohon agar majelis hakim pengadilan negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Ida Riza Makfiro bersalah karena telah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 20 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada masing-masing terdakwa sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurung selama 1 tahun. PT Navigator Katulistiwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun serta pidana sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun. 6. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Oktober tahun 2025 oleh JSD Kausa Prima Rifan Ahmada PhD MPhil SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Salma Syafira SHMH dan Anindya Lintang SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober tahun 2025 oleh JSD Kausa Prima Rifan Ahmada PhD MPhil SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Salma Syafira SHMH dan Anindya Lintang SHMH masing-masing sebagai hakim anggota dengan dampingan oleh JSD Kausa Prima Rifan Ahmada PhD MPhil SH Panitera PhD MPhil SH Panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut dengan dihadiri oleh jaksa penuntut umum dan terdakwa serta penasihat hukum terdakwa. Hakim-hakim anggota Salma Syafira SHMH, Anindya Lintang SHMH, Hakim Ketua Majelis JSD Kausa Prima Rifan Ahmada PhD MPhil SH Panitera pengganti Rifatina Zahira SH. Saudara terdakwa, apakah sudah mengerti isi putusan? Atas putusan tadi, maka saudara mempunyai beberapa hak: menolak atau menerima putusan, mempelajari putusan sebelum menerima atau pikir-pikir, minta penangguhan pelaksanaan putusan untuk mengajukan gerasi. Saudara terdakwa akan mengajukan hak yang mana? Kami akan berkomunikasi kepada penasihat hukum kami. Penasihat hukum? Baik yang mulia, kami menerima putusan dan tidak akan mengajukan lagi. Saudara penuntut umum, apa tanggapan saudara terhadap putusan tersebut? Kami terima yang mulia. Baik. Sidang Pengadilan Negeri Semu Cendekia yang mengadili perkara pidana nomor 1 garis miring pidana khusus garis miring tahun 2025 garis miring Pengadilan Negeri Cendekia dengan terdakwa Arkasian dan Ida Riza Makfiro pada hari Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025 dengan ini dinyatakan ditutup.
Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin diminta berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali.